Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tebu Ireng Inisiatif. Menjelang Harlah NU, kami akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ustadz Roziki selaku Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan Santri Tebu Ireng. Menurut jenengan Ustadz, bagaimana kepengurusan PBNU di bawah naungan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf? Kan sudah ada kepengurusannya ya Ustadz ya? Iya. Menurut jenengan gimana? Oke, terima kasih. PBNU yang dipimpin oleh Yai Miftahul Ahyar sebagai Rois Am dan Yai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU, saya kira sekuat, kalau pinjem bahasanya Pak Yai Ma'ruf Khozin sebagai Ketua Komisi Fatwa, ini adalah pengurus NU Timur Tengah ini. Timur Tengah. Timur artinya Rois Amnya ya Miftahul Ahyar dari Surabaya, Jawa Timur gitu ya. Yeah. Yai Yahyanya Tengah, artinya dari Jawa Tengah. Ini adalah pengurusan NU Timur Tengah gitu ya, dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya tentu sebagai warga Nahdliyin, saya di RMI Jawa Timur, di Aswaja Center PC NU Jombang juga, ya merasa optimis lah untuk menatap seabad usia dari Nahdlatul Ulama untuk semakin maju, semakin bisa memberikan manfaat kepada Nahdliyin khususnya dan kepada Indonesia secara umum, bahkan kepada semua manusia di negara dan dunia ini ya. Saya kira kita optimis lah mewujudkan cita-cita Hadratus Syekh dan para masyayikh untuk NU, untuk semua. Kemudian kan Gus Yahya ini ya meminta kepada seluruh pengurus PBNU untuk tidak mencalonkan dirinya pada Pilpres 2024 nanti. Menurut pandangan jenengan itu bagaimana? Memang khitah NU ya, khitah NU untuk tidak masuk di politik praktis ya. Politik praktis saya kira ini ngugemi, bahasa orang Jawa, ngugemi khitah yang dulu, sehingga saya kira ini langkah bagus dalam upaya netralisir NU tidak dibawa ke arah politik praktis. Tapi ya tentu warga NU harus berpolitik ya, tentu harus ikut menentukan siapa pemimpin 2024 nanti. Tapi supaya bisa memilih mana roda politik dan mana posisi Jam'iyah, Diniyah, Ijtimaiyah, Nahdlatul Ulama ini berada. Sehingga saya kira ya karena Gus Yahya sekarang di kepengurusan Nahdlatul Ulama, ya tentu instruksinya garisnya seperti itu. Tapi kemudian nanti warga NU yang memiliki partai, saya kira ya tetap berjalan sesuai dengan ruh yang sudah diajarkan oleh para muassis, masyayikh, bagaimana berpolitik yang siyasatu dunya waddin, bagaimana mengatur politik ini untuk agama dan untuk dunia. Saya kira it's fine gitu ya, bahwasanya garis ketua NU tidak boleh berpolitik praktis, tapi kemudian warga NU juga berpolitik di luar nahkoda Nahdlatul Ulama ya, pakai nahkoda yang lain tapi ruhnya tetap Nahdliyin gitu ya. Kemudian kan juga di kepengurusan Gus Yahya ini kebanyakan perempuan ya Set ya, banyak perempuan ya. Menurut jenengan gimana? Ya ini hal baru ya, hal baru di mana perempuan lebih banyak dibanding pengurus yang lalu ya. Bukan perempuan lebih banyak jumlah pengurusnya dibanding laki-laki, bukan. Tapi muncul beberapa tokoh perempuan yang lebih banyak dibanding kepengurusan yang lalu. Saya kira ini juga terobosan ya, terobosan bahwasanya memang NU atau ajaran yang kita pelajari hari ini memang tidak mengenal sekat antara laki-laki dengan perempuan, dalam arti bukan karena perempuan lantas mereka dianggap tidak berkompeten untuk masuk di wilayah-wilayah keorganisasian, tapi dipandang setara dalam hal mana yang lebih kompeten ya, mana yang lebih kompeten. Dan memang fakta menunjukkan jumlah perempuan hari ini lebih punya kekuatan gitu ya. Kita melihat beberapa daerah yang basis
muslimatnya kuat, saya kira lebih mudah dikondisikan kalau memang kembali ke arah tadi ya. Tapi saya lihat memang perempuan-perempuan hari ini luar biasa ya. Tapi sebenarnya sejak dulu, contoh ya, kalau kita melihat Al-Ulama Al-Uzzab karya Dr. Abdul Fattah itu sudah ada tokoh perempuan yang memang atharul ilma ala zawat, yaitu mereka justru fokus ke ilmuwan mengalahkan cintanya gitu ya. Jadi artinya dulu memang sudah ada tokoh-tokoh perempuan hebat. Cuma ini memang terasa baru. Yaitu beberapa nama perempuan, punya Yeni, kemudian punya Cynthia, Ning Alisa dan yang lain banyak masuk di jajaran struktural BBN. Saya kira ini bagus, selama tentu kita kan punya batas ya, batas. Luar biasa lah, mudah-mudahan, saya sangat optimis lah dengan anu. Kemudian Gus Yahya ini kan ingin menghidupkan Gus Dur. Menurut jenengan yang menghidupkan Gus Dur yang ideal itu yang seperti apa? Ya tentu karena Gus Yahya punya banyak pengalaman ya, walaupun bukan satu-satunya orang yang dekat dengan Gus Dur ya, karena beliau pernah menjadi juru bicara kepresidenan ya di era Presiden Yai Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur ya. Bagaimana menghidupkan Gus Dur yang ideal ya, saya kira yaitu bagaimana kita mengkaji serius pemikiran Gus Dur dan kemudian mengaplikasikannya di dunia hari ini. Jadi ya kita gambar kalau Gus Dur andaikan masih hidup hari ini, kira-kira apa yang dilakukan Gus Dur itu adalah langkah konkret ya. Kita tidak tenggelam dalam masa lalu, kebesaran Gus Dur di masa lalu, tapi kita juga mencoba untuk mengaplikasikan pemikiran Gus Dur di saat hari ini ya. Sebutlah beliau terkenal dengan tokoh yang merangkul semua ya, merangkul semua, sehingga di Makbaroh itu nisan beliau kan pejuang kemanusiaan ya. Artinya bagaimana sekarang Gus Yahya yang membawa nama besar Gus Dur ini berhasil merangkul semuanya, setidaknya merangkul di Indonesia ini bagaimana. Jadi NU merangkul semuanya, tidak hanya untuk warga Nahdliyin, tapi skup nasional bahkan internasional NU harus punya peran. Nah ini yang PR besar. Kemudian bagaimana menjenengan melihat NU saat ini yang apa ya? Yang kesesuaiannya dengan konon asasi Kiai Haji Hashim Asy'ari? Untuk melihat ya bagaimana perjalanan Nahdlatul Ulama hari ini dengan konon asasi, ya saya kira kita semua harus mengkaji kembali bagaimana ayat-ayat, hadis-hadis yang diserukan oleh Hadratus Syekh dalam konon asasi itu. Tapi saya sangat optimis, saya sangat yakin tidak ada satupun warga Nahdliyin yang akan mengingkari konun asasi yang digariskan oleh Hadratus Syekh. Cuma mungkin terjadi multitafsir terhadap ibarat-ibarat yang disampaikan oleh Hadratus Syekh. Nah ini yang menarik untuk dikaji, menarik untuk dibicarakan, yang tentu tidak cukup dengan 1-2 jam tatap muka. Kita bicara ayat demi ayat, kemudian bagaimana realisasi dari ayat ini di era hari ini. Karena kalau kita melihat konun asasi, maka di sana penuh dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Hadratus Rasul, dan seruan untuk bersatu gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat Hadratus Syekh itu, kalau pengasuh ya, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud menggambarkan ya Hadratus Syekh itu ya dua kiblat yang dituju dalam menahkodai Nahdlatul Ulama ini, yaitu bagaimana memperdalam penguasaan terhadap ilmu dan membangun ukhuwah dan memang nyata betul Hadratus Syekh itu menggambarkan ukhuwah yang ada di kalangan Nahdliyin. Beliau gambarkan baini wa bainakum nisbatun masturah fi sirri hadzal alam gitu ya. Di antara aku dan kalian semua ada nisbah masturah, ada hubungan yang tersembunyi fi sirri hadzal alam, dalam realita, dalam alam ini. Nahnul ladzuna tahabbabat arwahuna min qabli khalqillahi tinata Adam, kata Hadratus Syekh dalam tahniah Idul Fitrinya dan perpisahan terhadap Ramadan.
kita ini adalah ruh-ruh yang sudah terikat dalam satu bingkai mahabbah, satu bingkai cinta, bahkan sejak Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira nahkoda ini, garis ini tidak boleh lepas dari Nahdlatul Ulama, ya, bagaimana membangun mahabbah nahdiyah, bagaimana membangun ukhuwah di antara nahdiyin. Ya tentu nanti dikembangkan ukhuwah sebagai Islamiyah, ukhuwah sebagai watoniyah, dan ukhuwah sebagai basyariyah. Saya kira ini adalah embrio dari munculnya mahabbah dan ukhuwah yang memang menjadi stressing, ya, menjadi pokok perjuangan ke sana, gitu ya. Saya kira qanun asasi diantaranya adalah bagaimana meningkatkan keilmuan para nahdiyin dan bagaimana rasa ukhuwah terbangun begitu kuat. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya, itulah pemahaman dan pengamalan kita terhadap qanun asasi. Semakin kita menjauh dari ilmu dan ukhuwah, berarti kita semakin menjauh dari qanun asasi yang digariskan Hadratus Syekh. Kemudian Tebuireng ini kan candra di muka dari penggerak NU, ya Ustaz. Sedangkan beberapa oknum itu ada yang bilang bahwa Tebuireng ini telah kehilangan ke-NU-annya. Jenengan kalau dihadapkan kayak gitu, bagaimana pendapatnya? Ya, namanya pendapat, ya, namanya pendapat orang, dan tentu pendapat itu tentu tidak sesuai dengan realita, ya. Jadi apa yang dikatakan itu NU sudah Tebuireng mulai kehilangan ke-NU-annya. Saya kira itu paham yang salah sehingga melahirkan salah paham, gitu ya. Saya pastikan di Aliyah, ya, karena saya di Aliyah Tebuireng dan saya di Mahat Ali juga, saya pastikan tidak ada satupun kurikulum yang bertentangan dengan qanun asasi. Tidak ada satupun kurikulum yang bertentangan dengan garis-garis nahdiyah yang sudah digariskan oleh para muassis. Kalaulah hitungannya hanyalah beberapa teman-teman Tebuireng yang kurang aktif di struktural Nahdlatul Ulama, saya kira ini bukanlah sebagai satu indikator yang menunjukkan secara pasti kalau Tebuireng sudah semakin tidak NU. Sebutlah pengurus PBNU di sekarang ini sudah di antara jajaran ketua ada ya Abdul Hakim Mahfud, di antara Mustasar ada Bu Nyai Sintia, ya kan, Ning Yeni, kemudian banyak orang-orang Tebuireng, gitu. Kemudian itu kalau masuk dalam jalan struktural. Dalam jajaran kurikulum kita tidak ada satupun kurikulum yang bertentangan dengan garis-garis Nahdlatul Ulama. Ya silakan dibuktikan, gitu. Bagi yang mengatakan Tebuireng sudah mulai kehilangan NU-nya, silakan dibuktikan dari sisi mana kita kehilangan ke-NU-an kita, gitu. Gus Dur masih menunggui kita, gitu kan. Ya Wahid masih menunggui kita, ya Hashim masih menunggui kita. Saya pastikan tidak ada Tebuireng kehilangan ke-NU-an, dan mana mungkin ibu meninggalkan anaknya. Jangan lupa NU lahir dari para masyayikh Tebuireng. NU lahir dari Hadratus Syekh dengan para masyayikh yang lain. Maka mustahil kiranya Tebuireng kehilangan NU, Tambak Beras kehilangan NU, Denanyar kehilangan, mustahil. Karena para masyayikh tersebut dan para masyayikh yang lain melahirkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin seorang induk meninggalkan anaknya? Saya iskal sekali, ya. Saya heran sekali ada pernyataan seperti itu. Jadi saya yakin bahwasanya Tebuireng akan tetap eksis dengan perjuangannya di Nahdlatul Ulama, perjuangannya di luar Nahdlatul Ulama pun juga tetap akan berjuang. Jadi walaupun tidak jadi pengurus, tetap ngurusi NU lah, kira-kira begitu. Karena bagaimana mungkin kita berziarah ke Maqbarah Hadratus Syekh, kemudian kita juga akan mengkhianati organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh dengan para masyayikh. Sehingga saya kira ya mungkin kita kurang ngaji terhadap karya Hadratus Syekh, kurang ngaji terhadap karya masyayikh. Tapi ya untuk ghirah menjaga warisan Hadratus Syekh, diantaranya Nahdlatul Ulama, tidak akan mungkin hilang dari para santri-santri Tebuireng. Jadi kalau kita memetakan Hadratus Syekh, peninggalannya diantaranya karya-karya Hadratus Syekh itu, ya tentu ini harus dikaji. Hadratus Syekh meninggalkan Nahdlatul Ulama beserta para masyayikh yang lain, ini juga harus diurus dan dikembangkan, sehingga nanti kita di alam barzah
alam akhirat ketemu Hadratus Syekh kita tidak malu ketemu beliau karena kita tidak memperjuangkan peninggalan beliau. Dan tentu yang berikutnya adalah pesantren Tebuireng ini. Pesantren Tebuireng, jadi memperjuangkan pesantren Tebuireng, memperjuangkan Nahdlatul Ulama, memperjuangkan karya-karya Hadratus Syekh adalah wujud nyata kita ini sebagai santri Hadratus Syekh. Saya kira itulah dari saya. Ini untuk yang terakhir, harapan jenengan untuk NU ke depannya. Ya tentu NU ini sebagai kapal besar ya, kendaraan besar yang dihuni oleh mayoritas muslim dunia ya, artinya ormas yang terbesar ya, tentu harapannya NU membawa kita ke surga ya. Amin, amin, amin. NU membawa kita ke surga itu harapannya, bahtera besar menuju surga, bukan hanya kesuksesan di dunia. NU ini urusannya membawa kita ke surga gitu. Dan karena NU sebagai kapal besar kita menuju surga ya, tentu satu dunia wadin, yang ngatur dunia, yang ngatur akhirat menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Maka saya tentu berharap kepemimpinan yang ada hari ini Timur Tengah ya Miftahul Ahyar sebagai Rois Am PBNU, ya Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua PBNU, kita berharap besar kepada beliau-beliau untuk membawa kita ke surga gitu ya, membawa kita ke surga, gandolan Hadratus Syekh, gandolan para masyayikh yang lain. Maka saya yakin PBNU tidak akan mengkhianati khitah NU, PBNU tidak mungkin akan mengkhianati Qanun Asasi Nahdlatul Ulama yang sudah digaris oleh para masyayikh. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.